Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Denanda. Saya dari semester 3 program studi Tarbiyah Pendidikan Agama Islam. Saya dari STAI Al-Aulia. Di sini saya akan bahas tentang permasalahan sosial psikologis remaja terhadap layanan bimbingan konseling. Pertama-tama saya akan membahas studi bimbingan konseling. Studi bimbingan konseling merupakan pendidikan psikologi bagi calon pengajar dalam pendidikan teknik kependidikan dan keguruan, di mana nantinya kita diajarkan untuk mampu menyelesaikan suatu permasalahan dari siswa serta mampu memberikan suatu solusi dalam permasalahan yang dialami oleh para siswa. Jika kita lihat, dewasa ini semakin berkembangnya zaman, permasalahan sosial di kalangan masyarakat khususnya para peserta didik pasti semakin bertambah. Maka dari itu, pembelajaran dari studi bimbingan konseling merupakan sarana mempelajari psikologis bagi peserta didik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi pada peserta didik. Nah, selanjutnya apa sih pengertian dari bimbingan konseling? Pengertian dari psikologi, latar belakang psikologi dalam bimbingan konseling, apa yang disebut masalah belajar atau masalah sosial. Berikutnya kita akan membahas tentang ini dia pengertian bimbingan dan konseling. Pertama kita akan membahas tentang pengertian bimbingan. Dalam peraturan pemerintahan nomor 29 tahun 1990 tentang pendidikan menengah, dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Lalu, pengertian konseling. Menurut Pepinski, merupakan interaksi yang terjadi antara dua orang individu, masing-masing disebut konselor dan klien. Konseling terjadi dalam suasana yang profesional, dilakukan dan dijaga sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Nah, setelah menguraikan beberapa definisi tentang bimbingan dan konseling, dapat disimpulkan bahwa definisi BK adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada konseling dengan cara tatap muka, baik secara individu atau beberapa orang, dengan memberikan pengetahuan tambahan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh konseling dengan cara terus-menerus dan sistematis. Lalu selanjutnya kita akan membahas pengertian psikologi pendidikan. Menurut Barlow, psikologi pendidikan adalah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu Anda melaksanakan tugas-tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara efektif. Menurut Witherington, psikologi pendidikan sebagai a systematic study of process and factors involved in the education of human being. Psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Nah, selanjutnya gejala kesulitan belajar. Menunjukkan prestasi yang rendah atau di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya selalu rendah. Lambat melaksanakan tugas-tugas belajar yang selalu tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam mengerjakan PR. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura dusta. Ya, mungkin kurang ajar. Dan menunjukkan tingkah laku yang berlainan, misalnya mudah tersinggung, murung, pemarah, bingung, cemberut, kurang gembira, selalu sedih nih. Jatuhnya kayak introvert atau overthinking, insecure. Burton, Abin Syamsuddin, 2003 mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar yang ditunjukkan oleh adanya kegagalan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Menurutnya, siswa dikatakan gagal dalam belajar apabila: yang pertama, dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan mastery level minimal dalam pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru criterion reference. Tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya
dilihat berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, bakat, atau kecerdasan yang dimilikinya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam under residential tingkat penguasaan materi mastery level yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan tingkat pelajaran. Berikutnya, siswa ini dapat digolongkan ke dalam pematang sehingga harus menjadi pengulang repeater. Prayitno DKK telah mengembangkan suatu instrumen untuk melacak masalah siswa dengan apa yang disebut alat tangkap masalah AUM. Instrumen ini sangat membantu untuk mendeteksi lokasi kesulitan yang dihadapi siswa seputar jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan keluarga, waktu senggang. Diagnosis merupakan upaya untuk menemukan faktor-faktor penyebab atau yang melatar belakangi timbulnya masalah siswa dalam konteks proses belajar mengajar. Faktor-faktor yang penyebab kegagalan belajar siswa bisa dilihat dari segi input, proses ataupun output belajarnya. W. H. Burton membagi ke dalam dua bagian faktor-faktor yang mungkin dapat menimbulkan kesulitan atau kegagalan belajar siswa, yaitu yang pertama, faktor internal. Faktor yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, seperti kondisi jasmani dan kesehatan, kecerdasan, bakat, kepribadian, emosi, sikap, serta kondisi-kondisi psikis lainnya. Yang kedua, faktor eksternal seperti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, termasuk di dalamnya faktor guru dan lingkungan sosial dan sejenisnya. Prognosis. Langkah ini untuk memperkirakan apakah masalah yang dialami siswa masih mungkin untuk diatasi, serta menentukan berbagai alternatif pemecahannya. Hal ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dan menginterpretasikan hasil-hasil langkah kedua dan ketiga. Proses mengambil keputusan pada tahap ini seyogianya terlebih dahulu dilaksanakan konferensi kasus dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk diminta bekerjasama menangani kasus-kasus yang dihadapi. Nah, remedial atau referral, alih tangan kasus. Jika jenis dan sifat serta sumber permasalahannya masih berkaitan dengan sistem pembelajaran dan masih berada dalam kesanggupan dan kemampuan guru atau guru pembimbing, pemberian bantuan bimbingan dapat dilakukan oleh guru atau guru pembimbing itu sendiri. Namun, jika permasalahannya menyangkut aspek-aspek kepribadian yang lebih mendalam dan lebih luas, maka selayaknya tugas guru atau guru pembimbing sebatas hanya membuat rekomendasi kepada ahli yang lebih kompeten. Evaluasi and follow up. Cara manapun yang ditempuh, evaluasi atau usaha pemecahan masalah seyogianya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk melihat seberapa pengaruh tindakan, bantuan, treatment yang telah diberikan terhadap pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Nah, lalu kesimpulannya adalah masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. Oleh karena itu, masalah-masalah belajar harus diselesaikan sedini mungkin. Belajar menuntut pengertian secara psikologis. Belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Konselor memiliki peran yang penting dalam membantu siswa dalam mengatasi masalah belajarnya, karena layanan bimbingan dan konseling membantu memberikan hal-hal positif kepada peserta didik, meringankan beban, mendorong semangat dan memberikan penguatan, memberikan alternatif dan kesempatan, memberikan pencerahan dan kesejukan, serta mendorong dan membela terwujudnya hak dan kepentingan serta kewajiban peserta didik dan cara yang tepat sehingga peserta didik dapat berkembang secara optimal. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for watching. Goodbye. See you later.